cinta. Tapi ada cinta versi sufi nggak? Saya baca di Miftahus Sudur, cinta versi sufi ini konsep Abah Anom, al-muhibbu yuslimul kulla ila mahbubihi. Jadi pecinta sejati dia serahkan al-kulla, semuanya, segalanya, selamanya ila mahbubihi, kepada yang dicintainya. Segalanya selamanya kepada yang dicintai. Itu konsep mahabbah versi sufi, Pak. Al-muhibbu yuslimul kulla ila mahbubihi, diserahkan. Para sahabat banget ini, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Sambil nunjuk ke foto Abah Anom. Abah mah tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya tahu tuh Abah Anom, hanya mau tuh Abah Anom, hanya punya tuh Abah Anom. Sampai Abah waktu sohbah berbicara seperti ini, kalau Abah menyebutkan semua nikmat yang Abah terima, ini pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah melalui pangarsa Abah Anom. Tapi ini tidak, ini satu helai rambut ya lain ti Abah Anom mah gagal Abah jadi murid. Subhanallah. Jadi yuslimul kulla ila mahbubi, beliau serahkan segalanya, semuanya, selamanya kepada yang dicintainya. Larut mahabbah fi syekh ya fana fi syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minadz dzakirin biwasilatil mursyidil amin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasa surah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para wakil talqin, hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasin Narasa, para pecinta kesucian jiwa. Langsung saja, Hadratus Syekh pangarsa Abah Aos dalam kitab beliau Fadhailus Syuhur memaknai bulan sekarang ini bulan Jumadits Tsaniyah. Bulan apa? Jumadits Tsaniyah. Ramadan ke berapa sekarang Pak Bu? Ramadan ke 10 ya, Ramadan 10, Jumadits Tsaniyah. Jumadits Tsaniyah ini terdiri dari 11 huruf. Jim, mim, alif, dal, alif, lam, fa, alif, nun, ya, ta marbutoh 11. Jimnya ja'a, jimnya, mimnya mau'idhah, mimnya alif yang pertama adab, alif yang pertama adab, dalnya alif yang kedua azhar, alif yang kedua lamnya lahun, lamnya fa-nya sabit, fa-nya alif yang ketiga aba, alif yang ketiga aba, nunnya ni'mat, nunnya ya-nya yaum, ya-nya taknya tilawah, taknya 11. Beres. Jim Jumadits Tsaniyah, para sahabat mengartikan ja'a, artinya datang. Ja'a artinya datang kemana? Ke sini. Datang. Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada zat yang maha pengasih,
Meski dia tidak melihatnya secara kasat mata, Allah Maha Gaib. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepadanya dengan hati yang balik, dengan hati yang kembali. Kemudian para sahabat mengutip pula Quran surah As-Saffat ayat 84, idz jaa rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat, dengan hati yang, jadi datang di sini datang kepada Allah dengan hati yang balik, hati yang kembali, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Para sahabat, la tasilu qulubuna ila Allah Ta'ala illa bimudawamati dzikrihi, dan hati kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali mendawamkan zikir kepadanya terus menerus, continue, berkesinambungan. Dan kita tidak bisa zikir secara terus menerus sehingga terjadi stagnasi, stagnan, tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan menerima talqin zikir. Kita menerima talqin zikir dari mursyid. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid Kamil Mukammil Waliyam Mursyida. Kita menerima talqin dari beliau sehingga kita mendawamkan zikir terus menerus, zikir yang diucapkan oleh lisan, zikir yang diingatkan di dalam hati, sehingga kita dari sekarang datang kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jimnya jaa. Yang kedua mimnya mau'idhah. Mimnya mau'idhah artinya nasihat atau pelajaran. Lebih gamblang lagi, ini kita enak tinggal baca saja Pak. Para sahabat yang buka kitab karya ulama besar, referensi sekitar 83 kitab. Kita cuma baca halaman 41 sampai 46 itu ya. Jadi para sahabat menjelaskan mau'idhah wahya talinul qulubal qasiyah wa tadma'ul uyunal jamidah wa tuslihul a'malal fasidah. Apa tidak? Artikan jangan. Artinya talinul qulubal qasiyah, mau'idhah ini artinya melembutkan, melunakkan hati yang keras. Ibu-ibu senang yang keras, senang yang lunak. Resep anu heuras, resep nu leuleus. Duit mah resep nu heuras, hate mau leuleus. Talinul qulubal qasiyah. Jadi mau'idhah ini melunakkan, melembutkan hati yang keras. Wa tadma'ul uyunal jamidah, melinangkan, mencucurkan air mata yang beku dan memperbaiki amal-amal yang rusak. Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yunus ayat 57. Seringkali beliau sampaikan. Quran surah apa katanya? Ayat berapa? 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, nasihat, pelajaran min rabbikum dari Tuhanmu, wa shifaa'un, para sahabat mengartikan penyembuh, bukan obat. Ya, kalau penyembuh sudah tentu, sudah pasti obat-obat belum tentu menyembuhkan. Maka wa shifaa'un, penyembuh yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Penjelasan dari para sahabat disebutkan, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'idhah. Kalau hati keras, kata para sahabat, maka mau'idhah apapun tidak akan bermanfaat. Jika hati keras, mau'idhah, nasihat, pelajaran apapun tidak akan bermanfaat. Puguh rengkona. Para sahabat menuliskan, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'idhatun. Kalau hati keras, maka mau'idhah, nasihat, pelajaran apapun tidak akan bermanfaat. Jadi kalau ingin bermanfaat, hati yang kerasnya itu harus dilembutkan. Dengan apa? Dengan zikir. Zikirnya bukan dikira-kira, zikir yang terus menerus. Dengan zikir yang diucapkan oleh lisan, zikir jahat, zikir yang diingatkan. Ini hanya bisa kita raih melalui talqin zikir dari Syekh Mursyid. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Kita menerima talqin zikir dari beliau. Kita mendawamkan zikir sehingga mau'idhah yang datang kepada kita akan bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, alifnya apa? Adab, artinya etika. Artinya etika, tata krama, sopan santun. At-tariqah kulluha adab.
Thariqah seluruhnya adab, etika, tata krama. Kata para sahabat, min sya'nil murid ayyura'iyal adab ma'allahi ta'ala wa ma'a awliyaihi wa ma'a ikhwanihi. Di antara tingkah keadaan murid, hendaklah menjaga adab, memelihara etika bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama wali-wali kekasih Allah dan bersama saudara-saudaranya. Sampai-sampai para sahabat menuliskan, yasilul abdu bi ibadatihi ilal jannah wala yasilu ila hadrati rabbih illa bil adab. Subhanallah. Seorang hamba Pak, dengan ibadahnya ia akan sampai ke surga. Wala yasilu ila hadrati rabbih illa bil adab. Tetapi seorang hamba tidak akan sampai ke hadrat Allah kecuali dengan adab. Kalau kita tidak beradab, maka tidak akan sampai ke hadrat Allah. Para sahabat menyebutkan, man la adaba lahu fala syari'atalah wala. Jadi barang siapa yang tidak beradab, maka tidak ada syariat baginya, tidak ada iman baginya, tidak ada tauhid baginya. Maksudnya kalau tanpa adab, syariatnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna, tauhidnya tidak sempurna. Ingin sempurna semuanya dengan adab. Ini yang harus penting banget kita perhatikan. Barang nih, ini pengesabah nih, di bawahnya ada bahasanya seperti ini. Wa min sya'nil murid. Barang-barang, ya biar agak ngantuk. Wa min sya'nil murid riayatu umdatil adab ma'asyekh wahiyya al-mahabbah lahu. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat bapak-bapak ibu, hebat sekali. Jadi apal. Saya mah baru ngapalin berjam-jam baru apal. Ini cerdas sekali. Kata para sahabat, ya, wa min sya'nil murid riayatu amdatil adab ma'asyekh. Dan di antara tingkah murid, keadaan murid, mesti riayah itu menjaga umdatil adab, umdah pokok rukun dasar adab. Kita selaku murid mesti menjaga, memelihara pokoknya adab yang paling esensial dan krusial, penting dan genting, dasar, fondamen. Apa ini? Ma'asyekh bersama gurunya. Ya apa? Adab pokok, adab utama, etika yang paling penting yang harus kita pelihara, kita perhatikan, kita jaga bersama syekh. Apa? Wahya al-mahabbah lahu. Mahabbah, apa artinya mahabbah? Mahabbah cinta. Cinta kepada guru, cinta kepada syekh. Ini umdatil adab. Adab yang paling pokok, adab yang paling utama, rukun adab, cinta, mahabbah kepada syekh. Sampai-sampai dijelaskan Pak, faman lam yuwaligh fi mahabbati syaikhihi bihaitsu yu'athiruhu ala jami'i syahawatihi la yaflah fit tariq, la yaflah fit tariq. Subhanallah. Faman lam yuwaligh fi mahabbati syaikhihi bihaitsu yu'athiruhu ala jami'i syahawatihi la yaflahu fit tariq. Dan barang siapa, maka barang siapa yang belum sampai kepada tataran di dalam mahabbah, cinta kepada gurunya, karena apa? Dikarenakan bihaitsu yu'athiruhu ala jami'i syahawatihi. Jadi seseorang belum sampai kepada kecintaan kepada syekhnya, cinta kepada gurunya, dikarenakan lebih mengedepankan, lebih memilih, condong, cenderung kepada dorongan-dorongan syahwat nafsunya, sehingga la yaflah fit tariq, tidak akan sukses di dalam thariqah, tidak akan bahagia di dalam perjalanan. Jadi kalau kita berthariqah lama, tapi kenapa ini stuck, mandek, introspeksi kepada guru seperti apa? Karena mahabbah adalah umdatil adab yang harus kita jaga, pelihara. Adab yang paling pokok, adab yang paling utama, rukun adab, adab yang fundamental, krusial, esensial. Maka disebutkan barang siapa yang belum sampai kecintaan kepada gurunya, dikarenakan dikalahkan, lebih mengedepankan dorongan syahwatnya, mengabaikan kecintaan terhadap guru, la yaflah fit tariq, tidak bahagia di dalam thariqahnya. Mandeg dina tarekat teh sababna tata
mengedepankan keinginan-keinginan nafsunya daripada mahabbah cinta kepada gurunya. Itu mah orang yang berthariqah ini apa bahasanya kultus individu, katanya mendewa-dewakan, berlebihan, kadalewihi, tidak berlebihan, pas memang itu kata para sahabat ya. Muda ini jagonya ya, memang beda-beda versi tentang cinta. Kalau kata anak muda cinta cerita ya, cinta, tapi ada cinta versi sufi ya. Saya baca di Miftahus Sudur, cinta versi sufi ini konsep Abah Anom, al-muhibbu yuslimul kulla ila mahbubihi. Jadi pecinta sejati dia serahkan al-kulla, semuanya, segalanya, selamanya ila mahbubihi, kepada yang dicintainya. Segalanya selamanya kepada yang dicintai. Itu konsep mahabbah versi sufi, Pak. Al-muhibbu yuslimul kulla ila mahbubihi, diserahkan. Para sahabat banget ini. Tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Sambil nunjuk ke foto Abah Anom. Abah mah tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya tahu tuh Abah Anom, hanya mau tuh Abah Anom, hanya punya tuh Abah Anom. Sampai Abah waktu sohbah berbicara seperti ini. Kalau Abah menyebutkan semua nikmat yang Abah terima, ini pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah melalui pangarsa Abah Anom. Tapi ini tidak, ini satu helai rambut ya lain ti Abah Anom mah gagal Abah jadi murid. Subhanallah. Jadi yuslimul kulla ila mahbubi, beliau serahkan segalanya, semuanya, selamanya kepada yang dicintainya. Larut mahabbah bisyekh ya fana fisyekh. Ya inilah. Maka mahabbah kita dipertanyakan. Ini ujian mahabbah ada. Ya, tadi ya, Ustadz Daniel, ya, Kiai Daniel menyebutkan hibda katanya untuk penghimpunan dana. Ini ujian kecintaan. Wah, kalau cinta, alah sejuta mencetek, siap. Wah, siap berjuang, siap membuktikan rasa cinta kita kepada mursyid, siap. Nah, atulah ya peperiheun sapertos pengasabah sesah kurang diajar salin yuslimul kan apa kepada yang dicintai. Dan ini dan doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, pengen apa atuh? Pengen cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu, guru, mursyid cinta kepada guru, kita cinta kepada orang yang mencintai Allah, maka kita terbawa cinta kepada Allah. Alhamdulillah. Dan cinta kepada apapun yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Alhamdulillah. Datang kepada guru, datang ke manakiban, ini media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau anak muda bilang ada kopi kan pahit, biasanya pahit, tapi ada kopi yang paling pahit dan menyakitkan. Apa kopi yang paling pahit dan menyakitkan versi anak muda? Kopinya, kopi pilih dia daripada aku. Lebay ya namanya. Kopinya kau pilih dia daripada aku, memilih dia daripada aku. Kita ya serahkan kecintaan totalitas kepada guru, berkah. Kemudian selanjutnya jim mim alif dal. Wal muradu bidda'wahuna kalimatuha wahya kalimatu la ilaha li'annaha tad'u ilal haq. Ini disebut dakwah di sini, yang dimaksud dakwah di sini kata pengarang sahabat kalimah dakwah. Kalimat dakwah yaitu la ilaha illallah, karena mengajak kepada hak. Maka kalimah la ilaha illallah disebut kalimatud da'watil haq. Kata pengarang sahabat, wa biha nataqarrabu ilallahi ta'ala bi aqrabit turuqi ilaihi. Dengan la ilaha illallah nataqarrabu ilallah, kita semua mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan diri dekat, paling utama, paling mudah. Alhamdulillah, la ilaha itu disimpan melalui talqin dzikir oleh mursyid di dalam ruh kita, ya itu dakwah. Kemudian selanjutnya jim mim alif dal, alif yang kedua athar, dampak, bekas, pengaruh, maksudnya atharud dzikri. Bisa dilihat itu dalam kitab Fadhilul Syuhur Pangsabah sampai menyantumkan 53 dampak dzikir. Berapa katanya? 53 yang dituliskan pengaruh
zikir. Di antaranya Miftahul Ghaib. Miftahul Ghaib ini pintu pembuka hal-hal gaib. Wain alam jin kali itu maksudnya teh asrarul ilahiyah, ma'arif robbaniyah, anwarul qudusiyah, anwarul irfaniyah, ulumul wahbiyah, ulumul ladunyah terbuka dengan zikir. Alhamdulillah. Yang kedua, jarul khair, menarik kebaikan, semangat untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, anisul mutawahish. Anisul mutawahish menjinakkan perkara yang liar. Nafsu kita liar, banyak memerintahkan kepada kejelekan. Innan nafsal ammaratun bisu, maka dijinakkan dengan zikir. Yang keempat, jami'u syatatil sahibi qalbihi, yaitu memfokuskan, menghimpun ingatan hati yang paburantak. Bahasa Indonesia paburantak apa? Berantakan, bercerai-berai kemana-mana, nyawa saja tak. Fokusnya ku dzikir, dzikir yang ada dalam hati alam, yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikra, khusyuk, fokus hati dieusi dzikir ka Gusti Allah. Kemudian lamnya lahwun, Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahwun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah laibun, permainan, walahwun, dan senda gurau semata. Para sahabat mengutip sabda Nabi, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun wa laibun. Segala sesuatu tanpa diiringi dengan zikir, disertai zikir, maka hanya senda gurau dan permainan belaka. Supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan dunia yang sebatas fata morgana, senda gurau dan permainan, sehingga kita continue mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dilenakkan oleh anak-anakmu, oleh harta bendamu, oleh apapun, oleh siapapun dari mengingat Allah. Kalau kita dilenakkan oleh haliah dunia, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillah kita diperteguhkan dengan mursyid, sehingga kita tidak dilalaikan oleh apapun dan siapapun, oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian saknya sabit. Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu la ilaha illallah, di mana fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Para sahabat menyebutkan la ilaha illallah ini adalah amalan untuk meraih kemajuan lahir batiniah, maju secara lahiriah, sejahtera secara batiniah. Alhamdulillah. Kemudian alif yang ketiganya aba. Alif yang ketiganya aba. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dalam tafsir Sawi bukan sujud menghambakan diri, tapi sujud tahiyatin bil inhina, sujud penghormatan, dongkok kita, membungkuk menghormat. Semua sujud fasajadu illa iblis, kecuali iblis aba, enggan, mumul. Bahasa Jawane nopo? Moh, nggih, moh ora gelem, aba tedaek mbung, moh wastakbaru dan sombong, wa kana minal kafirin, termasuk golongan kafir. Maka ini kata para sahabat, ini ilustrasi. Jangan sampai seperti iblis, sudah berada dalam derajat yang mulia, tinggi, dia terpelanting karena aba wastakbaru, aba. Kita selaku murid, ya ada guru, ya enggan, perintah guru aba, nggak mau, titah guru aba, petunjuk guru aba, bimbingan guru aba, nggak mau. Maka ayo, kata para sahabat, wa min sya'nil murid alla yaqula li syaikhihi lima la yaflah fit thariq. Di antara tingkah murid, adabnya itu harus menjaga adab. Di antaranya Allah yaqula li syaikhihi lima, janganlah berkata kepada gurunya lima. Kenapa ya guru? Kunaon pangarsa? Nah la yaflah fit thariq, tidak akan beruntung ya di dalam perjalanan, artinya gagal. Itu alif yang ketiga. Nunnya nikmat. Nikmat apa? Nikmat dzikir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
Suratul ladzina an'amta 'alaihim, ini orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu nikmatnya nikmat zikir. Adzikru nikmatun fa'adu syukroha. Kita alhamdulillah sudah. Kemudian yaknya yaum, maksudnya kata para salaf hari ini ya. Besok belum tentu, maka hari ini adalah hari akhir. Para sahabat seringkali menyampaikan hari ini adalah hari akhir. Maka kata para sahabat, fa'mal solihan wa tahhir qalbaka. Fa'mal solihan, beramal solehlah hari ini. Ayo, jangan menanti-nanti. Ihalatul a'mal ala wujudil faraq min ru'unatin nafsi. Termasuk kebodohan diri, bodoh secara spiritual, menanti-nanti. Maka fa'amal hari ini. Di dia kia ayeuna, hari ini fa'amal solihan, kata para sahabat, beramal solehlah, berbuat baiklah, lakukan kebaikan, wa tahhir qalbaka, dan sucikanlah hatimu. Terakhir angka 11 yaitu tilawah, maksudnya tilawah bacaan, ya, yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Kata para sahabat, bacaan harus bagus. Ada ungkapan para sahabat, i'rabul lisan yuqimu jahaka indannas. I'rab lisan ini harus diperbaiki, ya, terus menerus supaya bagus bacaannya. Kenapa? Yuqimu jahaka indannas, menegakkan posisimu dalam pandangan manusia, mengangkat derajatmu dalam pandangan manusia. Kata para sahabat, jangan sampai cangkel halis. Ada yang maca Quran, ada yang bacaan Arab, ya harus sedikit-sedikit. Adapun nanti sudah maksimal kita belajar, tapi mentok wae, hesek wae, ya itu mah sudah ikhtiar. Kan harus ikhtiar dulu, itu i'rab lisan. Yang kedua kata para sahabat, wa i'rabul qalbi yuqimu jahaka indallah. Ya, wa i'rabul qalbi yuqimu jahaka indallah. Tadi i'rab lisan supaya bagus kedudukan, ya, posisi harkat martabat dalam pandangan manusia. I'rab qalbu harus terus diperbaiki terus menerus supaya bagus derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 11-nya. Ini masukan dari Ajujun. Cep tinggal baca weh lah manu aya dina Fadhailus Syuhur, siap gitu. Jadi saya berusaha sebatas membacakan apa yang ada dalam tulisan kitab Fadhailus Syuhur. Ini masukan dari Ajujun. Hatur nuhun Ajujun. Ke request abdi lagu tentang cinta. Siap? Tepuk tangan dong untuk cinta kita kepada mursyid. Semoga istiqamah mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'suriyah Yasin Rasa bi karamati Syekh Pangnas Aba Awas Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana Allah ya kana sallallahu alaihi wasallam. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.